Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMI. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Hidup tentu butuh jeda ya, jeda. Coba bayangkan kalau kita mengetik sesuatu kalimat yang panjang tanpa spasi, coba mesti tidak akan terbaca. Nah, maka hidup juga butuh spasi, butuh jeda. Nah, jeda itu bisa berarti ibadah kita malam hari maupun siang hari, kita merenung, kontemplasi, itu jeda. Namun hiburan juga suatu jeda yang lain. Hiburan saya antara lain adalah belanja. Jadi sekali-sekali atau dapat juga dikatakan seringkali ya, saya juga belanja. Namun saya mencoba untuk belanja yang sehat-sehat ya. Kita lihat misalnya di depan saya ini adalah daun mint ya, daun mint yang dalam keadaan hidup dengan potnya. Ini bisa kita dapatkan di supermarket tertentu ya. Manfaatnya banyak sih daun mint ya. Daun mint itu satu nih jadi penyegar ruangan ini, baunya juga enak, hijaunya juga sedap ya, dilihat di pandang mata ya. Tapi daunnya bisa untuk aneka macam sajian ya, baik dalam keadaan segar maupun kering ya. Ini bisa jadi teh ini, nah, teh daun mint ya. Ya, lalu apalagi ya, banyak kan, bisa menjadi masakan baik sendirian maupun dicampur ya. Bisa jadi sayur bening daun mint. Wow, bisa kan? Bisa juga menjadi misalnya tumis ya, untuk campuran dengan bahan lain. Campuran sop juga bisa ya. Campuran tom yum itu juga bolehlah diberi daun mint beberapa lembar. Juga daun mint ini juga bisa digunakan untuk membuat minyak ya, bisa dibuat minyak ya, minyak daun mint ya. Minyak daun mint juga ada. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk mengurangi stres ya, rasa nyeri, ketegangan otot, ini bisa dioleskan di sekitar dahi ya, misalnya itu minyak daun mint. Daun mint juga pemirsa sudah hafal kan, kalau ada obat kumur, nah pasta gigi juga ada daun mintnya. Jadi mengapa selain menyegarkan, daun mint itu bisa juga untuk membersihkan mulut itu, mengurangi bakteri yang merugikan ya, dengan cara dikumur atau untuk gosok gigi ya. Jadi bisa seperti itu. Maka bisa saja yang sederhana, kalau misalnya kita pengen ini, kita buat kita lumatkan campur dengan air hangat, lalu nanti kumur ya, bagus juga untuk mulut kita ya. Yang menarik ada juga di internet itu puding daun mint. Nah, bagaimana caranya silakan disimak di internet ya, bisa dicari kok resep-resepnya. Nah, selain daun mint, saya juga belanja ini tadi nih, daun kelor ya, daun kelor. Lalu ini adalah daun ginseng Jawa. Daun ginseng Jawa ini enak dibikin tumis ya. Kayaknya sudah pernah saya buat videonya, membuat tumis ginseng Jawa. Dan yang menarik, daun ginseng ini kan kita ambil daunnya aja, ujung batangnya ini kalau kita potong-potong, tancapkan gitu aja ke media tanam, sudah hidup. Saya sudah punya beberapa, dan tadi pagi saya masak hasil panen. Nah, ini beli lagi untuk menambah tumbuhannya. Nanti ininya sudah siap makan. Lalu yang batangnya bisa kita tanam lagi ya. Lalu ini adalah asparagus ya, untuk sop ya. Sop asparagus terkenal sekali saya kira. Ini tadi daun kelor juga kaya antioksidan. Nanti kapan-kapan kita bisa bicara khusus tentang daun kelor ya. Kali ini kita fokus ke daun mint sekarang. Nah, daun mint ini manfaatnya apa? Tadi sudah saya sebutkan, antara lain ya, sudah dipakai untuk mengurangi anti nyeri manfaatnya ya. Untuk mengurangi nyeri, maksudnya nyeri mulut ya, nyeri kepala ya. Kemudian dia
kalau minyaknya itu aromanya, aromaterapinya bisa untuk mengurangi stres, ketegangan ya. Jadi bisa dipakai untuk itu. Lalu katanya juga aromaterapi daun mint itu bisa untuk memperkuat memori kita ya, memperkuat memori kita. Nah, selain itu dia kan kaya antioksidan. Antioksidan secara umum ya biasanya untuk mencegah beberapa penyakit yang sifatnya keradangan kronis ya, dengan anti radikal bebasnya ya. Lalu dia juga kaya vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata ya. Lalu tentu saja sebagai sayuran, sebagai daun-daunan dia juga kaya serat ya. Serat ini juga bagus untuk kesehatan perut. Nah, selain sebagai seratnya, daun mint itu memang dia juga bagus untuk kesehatan perut ya. Jadi kalau Bapak Ibu para pemirsa ada yang sering diare ya, irritable bowel syndrome namanya, ini juga bagus untuk mengurangi keluhan itu. Ya, ini adalah daun mint dengan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini untuk para pemirsa sekalian. Mari kita biasakan mengonsumsi sayur-sayuran yang sangat baik untuk kesehatan kita. Selain tentu juga makan protein hewani yang bagus untuk memperkaya protein kita, membangun otot berpenuh protein ya. Lalu daging-dagingan juga bagus untuk mengambil manfaat lemak yang baiknya ya, dari daging untuk ikan laut, ikan itu juga bagus untuk mengambil manfaat lemak yang bagus ya. Nah, terutama daging tanpa kulit ya. Lalu tentu saja daging merah, utamanya daging merah itu seperti daging sapi, daging kambing itu juga sangat bagus untuk mencegah anemia. Nah, maka baik orang dewasa maupun untuk putra-putri Anda, berikan juga daging sapi untuk mencegah anemia pada anak-anak dan juga untuk kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.